Selamat pagi teman-teman sekalian. Kali ini gua mau ngajak kalian bahas mengenai isu yang agaknya pihak terkait kepengen banget gitu. Jadi sorotan publik. Kurang lebih 2 pekan yang lalu, tepatnya tanggal 5 November, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melalui forum rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI yang diketuai oleh mantan istri Presiden kita. Forum itu menyampaikan rencana ambisius yang melibatkan generasi milenial dan generasi Z dalam program swasembada pangan. Nah, yang menariknya di sini, tawaran gaji yang diberikan paling sedikit per bulannya 10 juta, bahkan bisa menyentuh angka 30 juta. Wow banget gak tuh? Ini gue secara pribadi sebenarnya ngerasa skeptis sih dengan narasi-narasi semacam ini, karena kerja di pertanian dengan gaji sampai 2 digit dirasa suatu yang anomali gitu. Ya kita tahu sendiri, kerja di pertanian bagi lulusan sarjana dapat UMR Jakarta aja agaknya udah cukup menarik gitu. Ini tiba-tiba mentan nawarin gaji yang sampai 2 digit. Suatu anomali gitu nggak sih? Nah, kami dari tim Selaras Institute coba mengkaji, melakukan perhitungan secara matematis, kiranya relevan atau hanya omong-omong doang nih, omongan mentan. Nah, di sini gue nggak sendirian. Gue ditemenin Wapa. Sebelumnya kita mending sapa-sapa dulu nih. Gimana? Wah, posisi di sana, eh, usaha tani di sana curah hujannya cocok nggak di Pemalang, Wap? Ya lumayan lah sejauh ini lagi bagus curah hujannya. Oke. Kalau di Gimana Tangerang kabar gimana? Lagi sehat, Wap? musim sakit katanya. Iya, Alhamdulillah. Tangerang lagi musim sakit, soalnya pancaroba lumayan nih. Pagi panas, siang panas, Oh sore hujan. Harus tetap fit ya kita. semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, Wap. eh, Hal pertama yang terlintas di benakku pas dengar konferensi pers Amran Sulaiman ini gimana, Wap? Oke, kalau misalkan pertama kali ngedenger konferensi pers itu ya gue kan tahunya sebenarnya bukan dari konferensi pers sih, tapi dari beberapa teman yang tiba-tiba ngupload SW gitu. Eh, Mentan akan menggaji 10 juta per bulan untuk yang mau jadi petani milenial. Nah, buat gue ini jelas sebuah anomali besar. Karena kalau misalkan melihat data eh, yang ada gitu di website yang nanti gue lampirkan juga. Jadi gaji untuk pekerja pertanian itu hampir tidak pernah beranjak dari angka 2,5. Terakhir itu pada tahun 2020 pendataannya masih ada di angka 2,1. Ya rata-rata ada di angka 1,9, 1,8 dan seterusnya lah. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu eh, akan digaji profesi petani ini dengan kepastian gaji 10 juta per bulan, ini jelas sebuah anomali yang luar biasa begitu tuh. Makanya kalau memang ini sesuai dengan apa yang diharapkan, bukan jadi kebijakan doang yang seolah-olah melibatkan anak muda, patut untuk diperhitungkan gitu wacana ini untuk menjadi program nanti ke depannya. Kira-kira sebenarnya tanggapan awal itu dulu. Oh ya, berarti kalau lu nganggap bahwa eh, prospek yang dicanangkan Mentan ini bisa jadi hanya sebatas gimmick politik atau memang bagian dari upaya agar sektor pertanian ini bisa menarik minat dengan gaji yang lumayan besar gitu ya. Oke, kalau yang lu ketahui untuk sejauh ini skema proyek yang dicanangkan Mentan ini kayak gimana, Wak? Bisa bantu dijelaskan ke teman-teman? Nah, kalau misalkan berdasarkan komisinya itu, sorry berdasarkan rapat kerja antara Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian, mungkin nanti teman-teman juga bisa nonton sendiri di TV Parlemen. Jadi Menteri Pertanian nantinya akan memberikan 200 hektar lahan untuk dikelola oleh 15 orang. Kalau misalkan 200 hektar dikelola 15 orang, rata-ratanya berarti per orang akan mengelola sekitar 13,3 hektar atau kalau dibuatkan 13 hektar. Nah, untuk pembagian hasilnya yang nantinya akan jadi gaji itu nanti 70% ke negara, 30% ke pengelola. Kalau misalkan 10 juta per bulan masuk akal nggak? Coba aja kita coba hitung. Kita taruh lah, dari 13 hektar itu kita ambil 1 hektar dulu. 1 hektar itu akan menuai panen produksinya sekitar 5,5 ton. Diambil untuk panennya 500 kilogram, berarti sekitar 5 ton. Kalau misalkan kita mengacu harga gabah pada bulan Juni 2024,
maka didapatkan hasil sekitar 30 juta rupiah dalam satu musim tanam 1 hektar itu. Nah, ongkos produksinya kalau kita mengacu data yang nanti ini gue lampirkan juga, itu sekitar 4.000 sebenarnya tanpa input teknologi. Dengan input teknologi kita anggap kita kurangi 1.000 berarti 3.000. 3.000 kali 5 ton berarti 15 juta. Nah, ongkos produksinya 15 juta, omsetnya 30 juta, maka tinggal 30 juta dikurang 15 juta. 15 juta berarti keuntungan bersih 1 hektar. 15 juta diambil 30%-nya, berarti sekitar 6,5. Itu 1 hektar. 6,5 dikalikan dengan 13 hektar aja. Udah ketemu angka sekitar 84 juta, satu musim tanam 4 bulan. Maka kalau dalam 1 bulan, kira-kira keuntungan bersih yang didapatkan berdasarkan hitungan gue itu 21 juta rupiah. Kira-kira gitu sebenarnya, Bu. Jadi kalau ditanya masuk akal apa enggak, ini masuk akal banget gitu. Secara matematika, analisis usaha tani, tapi gitu, Gung, skema proyeknya. Oke, berarti kalau secara perhitungan matematis lu ini sebenarnya masuk secara teori gitu ya. Tapi agak berlebihan nggak sih kalau misalkan generasi milenial atau generasi Z ini disuruh ngurusin luas lahan yang lumayan cukup besar gitu, 13 hektar lebih. Maksudnya kita lihat rata-rata lahan yang dikelola di dalam negeri aja kan nggak lebih dari 0,5 hektar. Atau kita contohin aja, Jepang sebagai salah satu negara yang maju di sektor pertanian, setiap orang hanya ngurus lahan kurang lebih 3 hektar doang. Atau yang dekat aja kita hitung ya, Wap ya. Di ASEAN sendiri kurang lebih paling 1 hektar. Jangan jauh-jauh kita ngomongin Amerika yang memang per individu masyarakatnya ngurus 187 hektar gitu ya. Tapi berlebihan nggak sih dari ya kita pasti yang kita ketahui tenaganya bukan tenaga profesional pastinya yang dilibatkan gitu kan karena di sini yang dinarasikan adalah generasi Z maupun milenial gitu orang fresh graduate yang baru masuk kuliah yang baru masuk ke dunia kerja gitu disuruh ngurusin 13, sekian hektar tantangan tersendiri nggak sih menurut lo? Oke. Kalau misalkan secara teknis apa ini akan jadi game challenging yang besar atau tidak, menurut gue jelas iya. Tadi lu udah menyebutkan beberapa informasi. Jepang, ya Jepang memang cuma 3 hektar, kemudian di Indonesia rata-ratanya 0,3, di ASEAN bahkan pengelolaannya cuma di bawah 1 rata-rata. Ya tapi beda lah kalau di Amerika juga tadi lu sudah mengkonfirmasi, Amerika itu sekitar 463 akre satuan di sana memang begitu. Dia Amerika memang punya semua satuannya sendiri. Akre itu 1 akre itu sekitar 1/4 hektar, berarti tinggal dikali 4-nya aja. Berapa hektar itu lahannya? Cukup. Cuman di Indonesia sendiri, game challenging-nya sebenarnya begini aja sih. Kalau memang mau diberdayakan secara maksimal, kalau gua rasa sih pemerintah itu tidak bisa langsung ujuk-ujuk mau mulai program swasembada pangan langsung produksinya pada tahun 2025 kalau memang ini wacananya mau direalisasikan dalam bentuk kebijakan real gitu. Tapi 2025 selama 1 tahun itu baiknya kalau pendapat pribadi gua, Menteri Pertanian itu harus mengeluarkan dana untuk melakukan training center terhadap calon-calon petani milenial yang nantinya akan direkrut. Karena tanpa adanya training center itu buat gua mendekati mustahil untuk satu orang walaupun input teknologinya tinggi ya, tapi kalau misalkan kemampuan agronomisnya tidak mumpuni, apa daya nantinya teknologi itu malah tidak terpakai secara maksimal, budidayanya tidak sesuai yang diharapkan dan sebagainya begitu tuh. Jadi memang perlu pemerintah melakukan investasi training center, membuang uang taruhlah misalkan uji coba produksinya harga pakai hitungan tadi gitu sekitar 15 juta dalam 1 hektar. Kalau misalkan demplotnya 1 juta hektar yang akan dibuka, training center 1 juta hektar, maka duit yang dikeluarkan kan berarti sekitar 150 miliar rupiah untuk training center itu. Apakah itu berhasil atau tidak, bagaimana tinggal pengawasan training center. Tanpa itu mustahil, Bung. Selain karena luasnya tidak wajar gitu, skill pertanian kita di dunia pekerjaan dengan perguruan tinggi ataupun sekolah menengah kejuruan itu cukup jauh. Apalagi buat gue yang SMK-nya waktu itu pertanian, kemudian beranjak perguruan tinggi juga pertanian. Buat gue masih agak kurang mumpuni lah kapasitasnya untuk mengelola 13 hektar. Mungkin kalau 1 sampai 2 hektar sih bisa lah kredibel, tapi untuk ujuk-ujuk tiba-tiba satu orang bertanggung jawab 13 hektar,
Itu eh, sebuah keajaiban ketika anak muda itu bisa. Kalau gue sih begitu, bro. Oke, berarti lu sendiri berpendapat bahwa program ini bukan program yang bisa dieksekusi secara jangka pendek gitu ya, tapi harus dipersiapkan secara matang jangka panjang, harus dimaksimalkan dulu SDM-nya, lalu pas eksekusi baru bisa dimaksimalkan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa program ini memang salah satu bagian dari proyek besar food estate ya, Wap ya. Food estate Iya, dari pencetakan sawah juga di daerah. Sejauh ini yang kalau yang gue ketahui mungkin bisa diralat juga oleh teman-teman yang lebih tahu di daerah Kalimantan ya, Wap ya. Nah, lanjut ke tantangan-tantangannya sendiri, menurut lu negara emang memungkinkan jadi donatur atau pemberi modal dalam proyek ini? Atau menurut lu ada tantangan tersendiri nggak mengenai modal usaha tani di proyek ini, Wap? nah kemudian game challenging lainnya gitu, selain kemampuan agronomis nanti pengelolanya, kan ada juga jelas masalah pertamanya adalah pemodal. Tapi sebenarnya begini, Gong, kalau bicara pemodal, kereta cepat aja yang bermiliar-miliar itu ada kok pemodalnya. Kemudian proyek-proyek ambisius lainnya, IKN dan sebagainya itu pemodalnya banyak kok, yang nilai investasinya bahkan triliunan. Kalau tadi kan cuman 150 miliar untuk percontohan 1 juta hektar. Ya taruhlah kalau misalkan ternyata semuanya gagal panen gitu dalam trial and errornya, 2 kali lipatinya aja taruh buat menggajinya, berarti sekitar 300 M ya berarti ya. Nah, game challenging keduanya itu selain pemodal awal siapa dan dari mana, ya sebenarnya nggak apa-apa lah pakai pemodal asing lah tanpa harus membebani APBN begitu. Toh nanti kita akan dapat output yang lebih maksimal gitu sebagai bentuk investasi. Nah, game challenging lainnya itu adalah siapa yang akan jadi off-taker pasti harga pasarnya begitu. Karena tidak bisa dipungkiri juga harga gabah itu relatif cenderung fluktuatif, Bu. Kemarin mungkin bulan Juni 6.000, gua bulan ini belum ngecek, tapi di beberapa bulan sebelumnya itu bahkan bisa menyentuh angka Rp2.000. Kalau misalkan Rp2.000 kan bisa jadi keuntungannya nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Kalau 1.000 sih gue belum tahu ya, tapi 2.000 itu pernah menyentuh 2.000 di Pertamina. Jadi siapa yang akan menjadi garantor untuk uh, melakukan off-taker mengambil produk ini. Jadi mau nanti harganya tinggi atau rendah, dia pasti ngambil. Karena begini, jangankan negara, swasta aja di beberapa startup pendanaan yang uh, teman-teman tahu lah, saya tidak perlu sebut gitu. Itu ketika kontrak harga, taruhlah misalkan kontrak harga cabai 35.000, ternyata harga di lapangan jatuh, harganya cuma 25.000, ada selisih 10.000. Nah biasanya petani itu nggak mau ngambil harganya gitu. Soalnya biasanya eh, startupnya Pihak itu tidak swasta, mau ngambil ya. produknya. Iya, swastanya nggak mau ngambil produknya. Atau kalau diambil sedikit lah, disortir sebagai formalitas saja. Karena mereka rugi sih, mending mereka nyari barang lain. Gitu tuh. Dan game challenging ketiganya jelas siapa yang akan menjadi manajer proyeknya. Jangan sampai proyek ambisius ini manajer proyeknya nanti diambil sama orang yang dianggap punya kedekatan tapi tidak punya level manajerial dan kompetensi yang mumpuni begitu dalam melakukan pengelolaan lahan. Taruhlah per 15 orang 200 hektar satu orang itu kan berat. Jadi harus benar-benar pakai sistem meritokratik. Itu aja. Oke, gue mau nambahin tantangannya, Wap. Kalau kita lihat dari program food estate sebelumnya, jangan sampai juga yang ditanam itu misalkan kalau kemarin kan food estate bukan padi ya, tapi food estate itu kan kemarin singkong. Yang ditanam singkong kan tumbuh jagung. Jangan juga nanti kita nanam padi yang tumbuh juga tanaman lain gitu. Itu juga salah satu challenging juga ya buat nanti yang ngurusin proyek ini. Oke, eh, sebenarnya kalau kita uraikan secara keseluruhan, kita harus sedikit mengapresiasi usaha yang diupayakan Kementan ini karena berusaha melibatkan generasi Z dan milenial dalam program swasembada pangan. Karena ini merupakan langkah yang baik. Nah, ingat peluang kerja di sektor pertanian cukup miris sebetulnya gitu ya, Op ya. Sehingga generasi muda banyak yang enggan terjun bekerja di bidang ini. Narasi yang dibangun menghadirkan harapan, tapi jangkauannya terlalu kecil kalau menurut gua.
cuma 15 orang untuk dalam proyek percobaan ini gitu kan. Menurut lo sendiri sebenarnya yang kita anak-anak muda butuhkan tuh sebenarnya program semacam ini atau apa, Wak? Menurut lo ada yang bisa lebih diupayakan nggak sih menurut lo oleh Kementan itu sendiri? Halo, Wak, suara gue jelas? Oke, iya, enggak, sudah jelas sih ya sinyal gua. Oke, Oke. gini sih sebenarnya sih. Kalau misalkan dia bagus atau tidak, menurut gue ini jelas. Pertama cukup bagus. Targetnya kan swasembada pangan dan komoditas utamanya. Jadi tenang aja, Bung. Kalau kali ini jangan dulu berkecil hati. Komoditasnya bukan singkong, tapi komoditas cocok, komoditas padi dan jagung. Walaupun mungkin di awal-awal nanti akan mengalami hambatan produksi karena ada penyesuaian eh, fisiologis tanah dengan tanaman. Tapi lambat laun mungkin sekitar satu sampai 3 tahun dia produksinya akan maksimal lagi. Riset agronomisnya sih begitu penyesuaian. Kalau jagung sih enggak. Kalau jagung sih ditanam di tanah paling tandus di dunia juga bakal tumbuh. Tapi kalau padi enggak gitu tuh. Nah, kemudian perihal peluang kerja ini emang itu jadi problem tersendiri, Gung. Kan Fakultas Pertanian itu salah satunya yang tadi gue sebutin, dia ini banyak yang secara salary tidak bisa bersaing gitu, kurang versatile jurusannya dan kurang prestis juga karena pekerjaannya kalau jadi petani itu jelas pekerja informal yang tidak terdata ya kadang-kadang emang bisa kayak mendadak kalau produknya bagus harganya, tapi bisa jadi miskin mendadak juga. Nah, karena tidak ada kepastian itu makanya jarang dilirik. Makanya ketika ada 10 juta per bulan ini jadi menarik. Tapi begini, kalau tadi 15 orang doang yang lu bilang bisa direct, 15 orang itu kan kalau 200 hektar. Kalau misalkan eh, dikalikan 1.000 aja, berarti kan sudah eh, 75 orang. Nah, kalau misalkan dikalikan 10.000, berarti udah 75.000 dikali, berarti udah 75 dikali 1.000, udah 75.000 orang. Kalau misalkan dikali 100.000, 750.000 orang. Nah, itu kan udah banyak, Bu. Jadi mungkin selain sebagai fertile awal, sebagai presis awal, kalau misalkan lahan yang dibuka itu besar, mungkin 100.000 hektar, mungkin 1 juta hektar, atau lebih daripada itu, dia akan bisa jadi spirit baru untuk merekrut tenaga kerja. Karena kabarnya kan 3.000 orang sudah terdaftar. Kemudian ada 20.000 pendaftar lagi gitu tuh. Ya entah bagaimana penginformasiannya selama nanti dilakukan secara transparan, mungkin bisa jadi peluang baru dan eh, boleh dianggap eh, ini patut untuk diperhitungkan begitu untuk kebijakan. Kalau gue sih begitu. Yang penting tadi aja, pertama dia akuntabel gitu dalam proses rekrutannya, jangan sampai ada pihak-pihak terkait orang-orang dalam juga yang masuk tapi dia tidak punya kompetensi yang mumpuni kan akhirnya mubah juga nanti duit. Paling itu sih Gung kalau dari gue sebenarnya perihal peluang tenaga kerja. Oke, makasih Wak atas tanggapannya. Paling segitu aja dulu kali ya mengenai isu ini. Eh, ya kita akui Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menjadi negara maju. Produktivitas dan efektivitas di berbagai sektor memang menjadi barang wajib untuk digencarkan. Ya salah satunya di sektor pertanian ini. Kita harus melangkah perlahan tapi pasti untuk meningkatkan upaya eh, kualitas pertanian ini di Indonesia. Jangan sampai hal yang kita rencanakan ini jangan sampai terbuang sia-sia. Jangan sampai food estate yang direncanakan kali ini berlangsung seperti food estate sebelumnya. Gitu sih. Dan harapan gue sih secara pribadi proyek-proyek yang direncanakan pemerintah jangan juga mengesampingkan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai pembebasan lahan dan lain-lainnya itu juga merusak ekosistem lingkungan juga gitu. Jangan sampai justru adanya konflik lahan juga dengan masyarakat-masyarakat sekitar. Itu aja sih paling dari gua. Dari lu ada penutup, Wak? Iya, iya, gue mau meng-highlight aja yang lu sampaikan. Maksudnya dengan kita membicarakan sisi positif dari program ini, bukan berarti juga mengesampingkan hal-hal di luar teknis itu gitu tuh. Kayak tadi Iya. konflik agraria yang terjadi, pembebatan hutan, AMDAL yang serampangan dan sebagainya, jangan sampai itu jadi kesampingkan. Karena itu tetap jadi prioritas utama gitu. Oke, Wak. Paling segini aja ya dari pertemuan kita kali ini.
Selamat pagi, Wap. Salam 2 hektar. Wap, Pak. Salam 2 hektar.